Shalom, selamat pagi saudara terkasih. Selamat berjumpa kembali dalam morning worship pada pagi hari ini. Di awal minggu yang baru, mari kita kembali datang kepada Tuhan. Kita mau masuk hadirat Tuhan, kita mau puji Dia, kita mau sembah Dia. Karena Allah selalu ada bersama dengan kita. Musim sudah berlalu, tapi Dia, Yesus selalu bersama kita. Haleluya. Berlalu, namun Kau selalu peliharaku. Kasih dan setiamu tak pernah layu di hidupku. Lebih luas dari samudra, kebaikanmu Bapa takkan habis di hidupku. Lebih tinggi dari cakrawala, tak terbatas kasih-Mu. Sungguh ku bersyukur. Semusim berlalu, namun Kau selalu peliharaku. Kasih dan setiamu tak pernah layu di hidupku. Lebih luas dari samudra, kebaikan-Mu Bapa takkan habis di hidupku. Lebih tinggi dari cakrawala, tak terbatas kasih-Mu. Sungguh ku bersyukur. Sungguh ku bersyukur. Haleluya. Pagi hari ini mari kita mau datang dengan hati yang bersyukur kepada Tuhan. Musim sudah berganti, tetapi Tuhan Yesus Dia selalu pelihara kita. Kasih-Nya, setianya luar biasa dalam hidup kita. Mari terus kita mau ingat kembali kebaikan Tuhan dalam hidup kita. Kita mau terus bersyukur dan bersyukur atas kasih dan setianya dalam hidup kita. Haleluya. Mari kita mengucapkan syukur. Mari katakan bersyukur kepada Tuhan. Haleluya. Bersyukur, bersyukur, bersyukurlah. Bersyukur karena kasih setiamu. Amin. Ku sembah, ku sembah, ku sembah dan ku sembah selama hidupku. Ku sembah Kau Tuhan. Oh bersyukur, 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 bersyukurlah.
pujian, penyembahan kami. Kiranya Engkau berkenan menerima apa yang kami kerjakan pagi hari ini. Mari Tuhan, urapi kami dengan urapan yang baru, berkati kami dengan hikmat-Mu, dan tuntun kami sebentar melalui firman-Mu. Kami siap Tuhan untuk menerimanya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Selamat pagi Bapak Ibu dan saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Salam sukacita dalam Tuhan Yesus Kristus. Puji Tuhan, kita sudah memuji menyembah Tuhan melalui pujian penyembahan kita, dan biarlah Tuhan disenangkan oleh apa yang kita lakukan pagi hari ini. Saya mau sampaikan kepada saudara-saudara semua bahwa mulai edisi hari ini program morning worship kita akan rubah sedikit titlenya, saudara-saudara, menjadi worship in morning, ya. Jadi kita bisa meningkatnya menjadi winning. Jadi saya berharap dengan melalui program ini kami dapat menyertai dan membantu kita semua untuk menjadi pribadi-pribadi yang berkemenangan dan tetap setia sampai kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kalinya. Dan biarlah kiranya agar program ini bisa menjadi lebih berdampak dan menjadi berkat bagi banyak orang. Jika saudara merasa terberkati, silakan saudara sharing atau share kepada orang-orang yang saudara anggap membutuhkannya. Terima kasih sekali lagi atas dukungan saudara-saudara semua. Nah, Bapak Ibu dan saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, hari ini saya ingin membagikan kepada kita firman Tuhan yang berkaitan dengan suasana Natal, ya. Saudara-saudara, ada firman Tuhan yang tertulis di dalam Injil Lukas pasal yang kedua, saudara-saudara, ayat 10 sampai 11. Injil Lukas pasal kedua ayat 10 dan 11. Lalu kata malaikat itu kepada mereka, "Jangan takut, sebab sesungguhnya aku memberitakan kepadamu kesukaan besar dan untuk seluruh bangsa." Sekali lagi, maaf saudara, kesukaan besar untuk seluruh bangsa. "Hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud." Jadi saudara-saudara, kalimat ini merupakan kalimat yang diucapkan oleh malaikat yang disampaikan kepada para gembala pada saat itu, bertepatan dengan peristiwa kelahiran Tuhan Yesus. Pada awalnya mereka merasa, gembala-gembala ini merasa sangat ketakutan, ya, belum pernah mengalami peristiwa seperti itu. Tetapi malaikat itu memberitahukan pada mereka bahwa jangan takut, sebab berita yang kuberitakan ini, dalam versi terjemahan yang lain dikatakan, berita yang belum pernah diberitakan ini kuberikan kepadamu sebagai tanda kesukaan besar untuk seluruh bangsa. Jadi saudara-saudara, memang melalui gembala-gembala ini nanti berita itu akan tersebar. Ada banyak pujian kidung yang dibuat berdasarkan ayat ini. Misalnya, hai siarkan di gunung, di bukit, dan di mana jua, gitu saudara ya. Joy to the world, gitu ya. Banyak lagu-lagu Natal yang terinspirasi melalui kisah ini. Nah, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, berkaitan dengan kisah ini, seharusnya sebagai anak-anak Tuhan, kita memiliki sikap hati seperti apa dalam menyambut atau dalam menantikan hari Natal ini. Saudara-saudara, secara pribadi saya dapat bagikan, bagi saya suasana hati yang harus kita miliki atau kita minta kepada Tuhan jika kita belum memilikinya berkaitan dengan Natal adalah, yang pertama, kita harus punya sukacita. Karena memang kelahiran Tuhan Yesus itu adalah membawa sukacita, kabar gembira. Telah lahir juru selamat. Kitab Yesaya berkata, bangsa yang berjalan dalam kegelapan telah melihat terang yang besar. Saudara, kita harus bersukacita karena tujuan Yesus lahir ke dunia bukan hanya sekedar menjadi manusia, tetapi pada akhirnya dia akan membayar dosa kita di atas kayu salib.
Karena itu saudara-saudara, mari kita bersuka cita. Firman Tuhan berkata dalam Mazmur, berbahagialah orang yang dosanya diampuni. Karena itu mari bersuka cita, saudara, ada juru selamat yang lahir ke dunia, Kristus, Yesus Tuhan kita. Mari kita menerima dia dan bersuka citalah. Saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan. Lalu yang kedua, selain sukacita, kita perlu memiliki yang namanya damai sejahtera. Saudara-saudaraku, beda sekali dengan sukacita. Damai sejahtera itu adanya di dalam hati yang paling terdalam. Mungkin kita hanya bisa bersukacita ketika kita sedang menghadapi suasana yang baik, seperti tadi dosa kita diampuni, gitu saudara ya. Kita pasti bisa bersukacita. Namun damai sejahtera itu berbicara tentang suasana dan keadaan hati kita di tengah situasi apapun yang terjadi. Di tengah pergumulan, di tengah persoalan, di tengah masalah hidup, kita masih bisa tetap memiliki damai sejahtera. Waktu Maria mendapat berita bahwa dia akan mengandung seorang bayi, yaitu juru selamat manusia, tentu dia juga mengalami ketakutan. Karena dia adalah seorang wanita yang belum menikah. Nah, saudara-saudara, di tengah peristiwa kelahiran Tuhan Yesus ini ada juga situasi seperti itu. Maria terus bertanya-tanya dalam hatinya, apa yang akan terjadi selanjutnya? Tetapi karena ada damai sejahtera dari Allah, maka hatinya tetap kuat. Dan dia tetap berkata, karena aku adalah hamba Tuhan, jadilah kepadaku menurut kehendak Tuhan. Saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, apapun situasi kita hari ini, mari kita memiliki damai sejahtera dari Tuhan. Saudara-saudara, apakah kita bisa memasang pohon Natal di rumah kita? Ataukah kita tidak punya pohon Natal di rumah kita? Mari kita tetap bisa memiliki damai sejahtera di hati kita. Apakah kita punya baju baru atau tidak punya baju baru? Apakah kita sanggup membeli kue untuk persiapan Natal atau tidak? Semua, saudara-saudara, nggak jadi masalah. Yang penting ada Tuhan Yesus di hati kita. Damai sejahtera adalah ciri dari peristiwa kelahiran Tuhan Yesus. Karena itu, saudara-saudara, dia disebut Raja Damai. Nah, saudara-saudaraku, saya berdoa kalau saat hari-hari ini saudara tidak memiliki damai sejahtera, mungkin hubungan saudara sedang menghadapi masalah, saudara sedang menghadapi situasi-situasi yang rumit dalam kehidupan saudara, saya berdoa dalam nama Tuhan Yesus, suasana Natal ada di hati saudara dan saudara memiliki damai sejahtera yang sejati. Dan yang terakhir, saudara-saudara, bagi saya, suasana Natal yang harus kita miliki, selain bersuka cita, selain memiliki damai sejahtera, saya berpikir bahwa kita harus memiliki hati yang rindu untuk berbagi. Natal adalah kesempatan untuk kita mulai berbagi. Firman Tuhan berkata, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia mengaruniakan anaknya yang tunggal. Saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, karena dia mengasihi, dia datang menjadi manusia. Kasih salah satu cirinya adalah berbagi, penuh kemurahan hati. Mari saudara, apa yang kita bisa kerjakan dalam penantian kita menyambut hari Natal nanti? Apa yang saudara bisa lakukan? Lakukanlah untuk kemanusiaan, menolong sesama, menghiburkan orang yang sedang kesusahan, apapun yang saudara bisa kerjakan. Pernah saya mendapat ada satu dua orang yang berkata, gereja itu sayangnya, atau banyak orang Kristen sayangnya hanya bisa berbagi ketika Natal. Misalnya pergi ke panti asuhan, panti jompo, berbagi kepada anak-anak jalanan, orang-orang yang nggak mampu dengan diakonia dan pelayanan kasih. Hanya sebagai tanda saja, sebagai karena Natal saja. Kenapa nggak dilakukan setiap saat? Saudara, saya mau katakan, mari kita nggak perlu pedulikan omongan-omongan seperti itu. Menurut saya lebih baik dilakukan walaupun hanya setahun sekali, daripada tidak sama sekali. Tetapi mari momentum Natal ini kita pakai
setelah peristiwa Natal ini nanti selanjutnya mari kita tetap menjadi orang yang suka berbagi, menolong orang lain, membagi kasih kepada orang lain, supaya sukacita dan damai sejahtera yang kita miliki juga bisa dinikmati oleh orang lain. Saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, firman Tuhan tadi berkata, kabar gembira ini adalah untuk segala bangsa. Mari biarkan Tuhan memakai hidup saudara untuk menjadi kabar sukacita bagi orang lain. Saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, mari selamat mempersiapkan untuk menyambut atau mengenang peristiwa kedatangan Tuhan Yesus ke dunia. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita semua. Baik, Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, sebelum kita berdoa bersama-sama pada edisi ini, saya akan membagikan pada saudara, akan memutarkan sebuah video yang berkaitan dengan pujian Natal. Saya harap bisa memberkati saudara. Pujian ini dinyanyikan dan dikara atau hasil karya cipta dari rekan saya, Bapak Gembala Pendeta Dr. Apin Militia Kristi. Kiranya menjadi berkat buat saudara, dan nanti kita akan akhiri setelah pujian ini selesai dengan kita berdoa bersama-sama. Tuhan Yesus memberkati. Silakan, mari saudara dengarkan pujian ini. Haleluya. Betapa besarnya kasih-Mu ya Bapa, Kau utus putra-Mu bagiku. Tinggalkan tahtanya yang mulia dan indah, mencari manusia berdosa. Dia datang ke dunia menjadi manusia yang lemah, sebagai bayi di Betlehem. Terbukti kasih-Nya bagi kami semua, agar kami beroleh selamat. Dengan apa ku balas kasih-Mu ya Tuhan, Kau telah menebus dosa-dosa manusia. Ku hanya bersyukur padamu ya Tuhan, percayakan kasih-Mu yang besar. Dia datang ke dunia menjadi manusia yang lemah, sebagai bayi di Betlehem. Terbukti kasih-Nya bagi kami semua, agar kami beroleh selamat.
percayakan kasih-Mu yang besar. Dengan apa Ku balas kasih-Mu, ya Tuhan? Kau telah menebus dosa-dosa manusiaku. Hanya bersyukur padamu, ya Tuhan. Percayakan kasih-Mu yang besar. Percayakan karya-Mu yang besar. Kau telah lahir bagi kita semua. Kau telah lahir bagi kita semua. Puji Tuhan, pujian yang luar biasa mengingatkan kita tentang arti Natal yang sesungguhnya. Mari kita berdoa. Haleluya. Tuhan Yesus, terima kasih Bapa kalau pada pagi hari ini kami boleh mendengarkan satu kebenaran firman-Mu ya Tuhan, mengenai persiapan hati kami untuk menjelang hari kelahiran-Mu yaitu Natal Tuhan. Biar kiranya pada pagi hari ini hamba berdoa buat kami semua, dipenuhi kami semua dengan damai dan sukacita Natal, dan juga terutama kasih Tuhan yang ada di dalam hati kami. Amin. Sehingga kami juga boleh berbagi Tuhan bagi banyak orang di hari Natal ini. Amin. Terima kasih Tuhan. Biar kiranya Tuhan Yesus, hamba berdoa bagi kami semua yang mungkin hari-hari ini kehilangan damai sejahtera, Tuhan yang akan penuhi kami dengan damai sejahtera-Mu Tuhan. Bapa, kami percaya damai sejahtera akan dapat kami temukan hanya di dalam Engkau Amin. saja. Bapa, kami juga mau bersuka cita Tuhan, apabila mungkin hari-hari ini ada di antara kami yang sulit untuk bersuka cita karena tekanan hidup, karena persoalan pergumulan yang sedang kami alami. Tuhan, mari biar kiranya sukacita itu boleh tetap ada di dalam hati kami, sebab kami tahu Tuhan janji-Mu bahwa Engkau menyertai kami dalam segala kesesakan yang sedang kami alami. Terima kasih Bapa, hamba berdoa secara khusus Tuhan, mari turunlah damai sejahtera-Mu, Amin. sukacita-Mu, Amin. dan kasih-Mu yang luar Amin. biasa atas Amin. kami semua pada pagi hari ini. Amin. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami juga berdoa Tuhan buat bangsa negara kami. Tuhan memberkati bangsa Amin. kami. Amin. Tuhan menyertai negara kami sehingga negara kami boleh pulih Tuhan dari Amin. pandemi ini secara khusus. Terima kasih Bapa. Kami berdoa, kami menolak segala hal apabila itu mungkin ada varian-varian baru dari virus COVID. Kami berdoa Haleluya. dalam nama Yesus, Dalam nama Kau akan Tuhan jaga Yesus. lindungi bangsa Indonesia Amin, Tuhan. Terima kasih Bapa di surga. Kami serahkan semua doa-doa kami ke dalam Haleluya. tangan-Mu. Di dalam nama Tuhan kami Yesus kami Haleluya. sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Mari saudara, terimalah berkat dari Tuhan. Kiranya kasih karunia dari Bapa Surgawi, kasih sayang dari Tuhan Yesus, dan persekutuan melalui Roh Kudus yang melampaui apapun yang dapat kita doakan, apapun yang dapat kita pikirkan, segala berkat-berkat itu dicurahkan buat kita mulai pagi hari ini sampai kedatangannya Tuhan Yesus yang kedua kali Maranatha nanti. Karena itu terimalah berkat ini dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. 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 Puji Tuhan Bapak Ibu dan saudara-saudara, kita sudah menikmati sukacita hadirat Tuhan melalui pujian penyembahan kita dan firman Tuhan. Karena itu biar kiranya saudara hari ini percaya bahwa Tuhan pasti menyertai dan memberkati kita semua. Tetap sukacita. Kita akan berjumpa kembali dalam Worship in Morning pada edisi yang akan datang. Tuhan Yesus memberkati kita. Shalom.